ludes. Padahal belum matang loh. Padahal belum matang guys. Resek, ada yang pakai ember itu. Nah, kenapa kakak gak berhijab demi dia? Malah ini pula kakak berhijab demi sekawan ini. Jadi kak, aku mohon di sini dan buat suami kakak yang udah di surga, aku pun minta maaf. Hi everyone, I'm Mr. Kim dan selamat datang ya guys ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat, fighting! Well, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang beberapa topik yang lagi viral dan juga rame banget diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Jadi udah aku rangkum guys topiknya, so kalian nggak perlu khawatir ketinggalan apapun. But wait a minute, sebelum itu di sini aku merekomendasiin parfum yang aku pakai. Ini tuh adalah parfum yang harganya itu di bawah 50.000 tapi good guys. Perlu kalian coba. By the way, mereknya adalah Napoleon yang navy ya guys. Ini tuh wangi banget, dia kayak kalem gitu loh guys baunya, nggak nyelekit di hidung. Dan kesan waktu pakai ini ya kayak cowok-cowok gentleman, cowok-cowok cool, ya. Dan waktu dipakai di leher ya, dia itu nggak perih guys. Ada aroma-aroma vanilanya juga. Terus ini juga lumayan awet sih wanginya. Dan menurut aku ya guys, wanginya ini tipikal yang nggak bisa mudah dilupakan. Jadi kayak akan menciptakan kesan. Ketika mungkin kita lewat di orang itu, wih, nanti orang itu akan nandain aroma kita. Jadi buat kalian yang juga mungkin pengen coba ini, tertarik, bisa langsung cek tab produk ya. Oke, teman-teman, enough ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Untuk pertama, di sini kita bakal bahas tentang topik mengenai Willy Salim dan juga rendang di Palembang. Jadi guys, sebelum lama ini netizen ramai membahas tentang topik mengenai Willy Salim yang berbagi rendang di Palembang, di mana sang konten kreator dan juga timnya telah menyiapkan daging seberat 200 kg dari satu ekor sapi untuk dimasak dengan bumbu rendang, habis itu dibagikan kepada warga sekitar. Dan kita juga dapat melihat bagaimana Willy, ibunya, dan para warga sekitar memasak bersama rendang tersebut. Pokoknya kayak asik, bagian kayak seru banget. Kita yang nonton pun kayak kerasa pengen ikutan gitu, saking serunya gitu, pengen ikut aduk-aduk juga dan pengen ikutan makan juga pastinya ya. Karena kelihatan kayak enak banget gitu rendangnya, menggugah selera. Apalagi di bulan puasa kita nonton orang masak memasak gitu kan, rasa pengen ikutan itu meningkat guys. Namun sayang nih guys, ada sesuatu yang nggak menyenangkan terjadi, dimana ketika Willy Salim meninggalkan masakan tersebut untuk ke kamar mandi kurang lebih sekitar 10 menit. Ketika dia balik, dia udah menemukan bahwa rendangnya itu udah habis guys. Dan menurut kesaksian dari salah satu petugas polisi di lokasi, pihak keamanan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga agar warga tidak terlalu antusias dengan rendang tersebut. Sebab proses masak juga masih berlangsung dan kompornya juga masih menyala, sehingga ini tuh dapat membahayakan jika dikelilingi oleh keramaian. Petugas keamanan juga sudah berjaga di lokasi sekitar agar kerumunan bisa dikondisikan. Namun sayang, mereka menyebutkan di sini tuh banyak warga yang menyerbu rendang tersebut meskipun dalam kondisi yang masih belum matang. Bahkan ada juga ini katanya anak-anak kecil yang juga ikut berkerumunan di lokasi tersebut, sehingga situasinya cukup membahayakan dan akhirnya nggak kondusif nih guys. Menurut petugas polisi, ini adalah bentuk rasa syukur dari warga sekitar terhadap apa yang diberikan oleh Willy Salim. Banyak orang yang seperti kayak tidak sabar untuk menikmati rendang daging tersebut, sehingga mereka pun sangat antusias nih guys untuk segera mengambilnya. Dan alat-alat ini pakai untuk mengambil juga beragam. Ada yang pakai kantong plastik sampai ada juga yang pakai gayung. Adapun videonya seperti ini, coba kita simak ya guys bersama-sama. Langsung tiba-tiba panas-panas diangkut. Sudah saya arahkan. Orangnya nggak mau denger. Ini panas. Oh, belum masak. Masih. Dengar dulu. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya Pak? Jadi saya larang. Nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak atau anak kecil tersimpa oleh aqua rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Lenyap seketika. 1 menit belum sampai. Ludes, nggak tahu kemana. Ini. Siapa yang makan? Nggak tahu siapa yang makan. Ya orang yang pada ngambil semuanya di sini. Luar biasa. Ya jadi dia mensyukuri apa yang diberi Bang Billy tadi. Ini banyak loh Pak, ratusan kilo loh. Iya. Ini seketika. Penuh loh. Iya. Semuanya bersih. Ambil pakai apa dia? Ada yang pakai resek, ada yang pakai ember itu, ada gayung, ada macam-macam. Tapi belum matang Pak. Belum. Inilah yang luar biasa. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Kita udah nggak bisa jaga karena warganya antusias. Belum matang pun mereka terima apa adanya. Ribuan orang tadi. Nggak terhitung lagi orangnya. Ya udahlah. Hidup Palembang. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana percakapan antara Willy dan juga pihak kepolisian serta warga yang juga turut menjaga tempat tersebut waktu kejadian itu terjadi.
Selain itu, Willy Salim juga mengadakan secara langsung dan juga membahas tentang hal itu. Dalam potongan live yang beredar, Willy Salim mengatakan seperti ini guys. Daging itu baru 5 menit ya Mia kita masukin daging. Terus kamu tau nggak? Aku kan mampir ke mobil dulu bentar ya. Kan seharian aku belum minum, belum makan. Ya kan? Pas kita minum, aku balik lagi ke tempat masaknya. Itu semua dagingnya hilang. Ludes. Padahal belum matang loh. Padahal belum matang guys. Itu bener-bener ludes. Itu kan ada pak polisi sama penjagaan semuanya bantu jagain ya guys ya. Itu satu pun semuanya bilang 20 orang ngejagain guys, bilang tidak kuat gara-gara ramai banget. Tuh lihat deh. Tuh lihat deh, masih ramai banget. Guys, kita udah jalan jauh loh. Ini masih ramai banget. Pokoknya Palembang keren banget lah. Keren. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana cerita dari Bang Willy. Kalau kita lihat memang di sana orang-orangnya juga sangat antusias banget ya menyambut Bang Willy. Dan menanggapi tentang masalah ini, masalah rendang yang diambil sebelum matang, menurut aku secara pribadi yang namanya antusiasme yang tinggi dari warga sekitar, menurut aku itu sangat wajar banget. Wajar kalau mereka itu antusias banget, wajar. Namun penting banget bagi kita untuk meningkatkan rasa kesadaran dalam diri untuk bisa lebih bersabar. Karena menurut aku ya guys, ini tuh juga cukup berbahaya. Bahayanya kenapa? Karena seperti yang sudah diungkapkan oleh pihak kepolisian di sana, pada kala itu masih dalam keadaan panas juga guys, belum matang juga, api juga masih menyala. Kebayangkan gimana panasnya, ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Entah itu terkena oleh air panasnya ataupun sebagainya. Ngeri juga kan guys. Tapi alhamdulillah tidak terjadi hal-hal seperti itu ya. Namun alangkah lebih baiknya untuk hal seperti ini tidak dilakukan kembali di masa depan. Karena menurut aku ini tuh cukup berbahaya banget sih. Selain itu menurut aku kita itu juga perlu menunggu nih si yang punya, dalam hal ini adalah Willy Salim, untuk membagikannya kepada kita. Salah satunya adalah untuk memastikan bahwa semua orang yang ada di sana, mungkin ada juga yang kebagian karena saking banyaknya juga, tapi setidaknya Bang Willy sebagai yang punya nih, ya yang punya rendang nih, itu bisa mengusahakan agar semua orang di sana dapat merasakan rendang itu. Karena kalau kita ngambil sendiri-sendiri kan itu nggak bagus juga ya teman-teman. Ada yang dapat lebih banyak, ada yang dapat lebih sedikit, bahkan ada yang nggak dapat sama sekali. So dikarenakan itulah seharusnya kita itu membiarkan yang punya untuk membagikannya kepada kita. Dan guys, gimana nih pendapat kalian akan isu yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Next, informasi berikutnya kita bakal bahas tentang Jennifer Coven yang belum lama ini melaporkan seorang netizen nih guys atas video yang telah dibuat. Jadi belum lama ini tuh ada sebuah drama yang terjadi antara Jennifer Coven dengan seorang netizen hingga membuatnya melaporkan netizen tersebut. Awal mula dari drama ini adalah ketika netizen tersebut ngebuat video yang seperti menyinggung tentang agama dari Jennifer Coven. Dalam videonya, si pemilik akun mengatakan seperti ini guys. Aku lucu kali nengok kakak ini ya kan. Kemarin dia jadi Maria, ini udah jadi Aisyah. Kalau kakak dapet Bangladesh, kakak jadi Dewi kali lah ya. Nggak boleh gitu kali kak, ya. Nggak boleh gitu kali sama laki-laki. Aku pertegas sama kakak. Suami kakak itu kemarin kan udah ke Islam kan. Nah, kenapa kakak nggak berhijab demi dia? Malah ini pula kakak berhijab demi sekawan ini. Agak lain. Laki kakak udah di surga loh kak. Ya kan seharusnya dia kan udah memilih ke agama yang lama. Kakak itu menuruti dia ke agama yang lama aja udah. Hidup ini harus punya prinsip. Satu agama aja kakak pilih. Jangan keluar masuk agama lain, nggak boleh tuh kak. Ya, bingung malaikat nanti nanyakan kakak gimana, ya kan? Bingung. Jadi boleh kakak menyukai laki-laki, boleh kakak mencintai laki-laki, tapi jangan terlalu kayak gini. Semalam aja kakak sama laki kakak jelas-jelas sudah Islam nggak pakai jilbab kayak gini kak. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana videonya. Nah, menanggapi hal ini, Mamari mengatakan dirinya heran lantaran akun tersebut tiba-tiba ngebuat video seperti itu sampai ngebawa agama. Padahal dia itu hanya membuat konten senang-senang dan juga berbagi dengan Aisyah. Dan dikutip dari detik.com, Mamari menjelaskan bahwa dari lahir sampai sekarang dia itu tetap muslim. Gak pernah keluar masuk agama atau ngubah agama, pindah-pindah agama, gak sama sekali. Dari lahir sampai sekarang tetap muslim, gak pernah diubah-ubah. Sehingga oleh karena itulah dia pun menyatakan keberatannya ketika dibilang seperti itu. Selain itu dia juga gak terima si pemilik akun tersebut membawa nama almarhum suaminya.
Mamari lantas mengatakan nih guys bahwa dirinya telah memberikan peringatan terhadap akun tersebut. Namun, sang pemilik akun justru membalas seolah-olah tidak takut jika perbuatannya itu dilaporkan ke pihak kepolisian. Di mana si pemilik akun tersebut malah terus ngeposting dan seakan-akan menggampangkannya. Jennifer Coven lantas menyatakan bahwa dia itu kurang tahu netizen tersebut fansnya siapa. Namun pada intinya adalah netizen itu mungkin gak terima melihat kolaborasinya bersama dengan sang sahabat yakni Aisar. Sehingga akhirnya memilih jalur untuk ngebuat video tersebut yang dituding seperti mengarah kepada tindakan menghujat. Dia lantas berharap langkah hukum yang ditempuhnya dapat memberikan efek jera terhadap pemilik akun itu dan memberikan pesan bahwa jikalau kalian misal tidak menyukai seseorang itu boleh banget karena itu adalah hak kalian. Tetapi kalau misalnya tidak bisa memberikan kata-kata yang baik, alangkah lebih baiknya untuk diam saja. Dan well, kalau menurut aku secara pribadi ya, bukan ngebela Jennifer Coven atau bagaimana, tapi menurut aku ya guys, dalam kasus ini netizen itu udah salah banget. Salahnya di mana? Salahnya adalah ada narasinya yang seperti menuduh bahwa Jennifer Coven itu seperti kayak berganti-ganti agama atau ngubah agamanya. Padahal dia itu tidak pernah sama sekali mengubah agamanya. Adapun untuk sang pemilik akun itu sudah ngebuat beberapa video di TikToknya dan sekarang itu lagi menjadi topik perbincangan hangat. Misal di video ini, di sini dia itu mengatakan bahwa dia itu nggak ada niat untuk sengaja, tapi dia itu cemburu sebagai artis kesayangannya dari artis ini dan juga Aisar. Kita nggak perlu nyebut ya guys nama artisnya siapa. Takutnya artis tersebut nanti bakal jadi sasaran hujatan netizen. Padahal dalam masalah ini dia itu nggak salah gitu. Yang dapat aku tangkap adalah dia itu seperti kayak fans dari shipper dari artis ini dan juga Aisar, dan dia itu kayak cemburu gitu loh guys. Kita baca lagi. Aku hanya fans yang kecewa berat sampai aku nangis-nangis beneran pas Kak Jenny sama Aisar pas buat video di Bali semalam di dalam mobil yang baju hitam Kak Jen. Dan dalam video itu sang netizen mengatakan seperti ini. Aku di sini itu mau menjelaskan, ya kan, menjelaskan itu dalam hal kayak klarifikasi ya kan. Kalau aku ini dasarnya cemburu, bukan ada niat sengaja. Cemburu itu kayak mana ya? Cemburu itu karena Aisar ini viralnya kan nembak si Puji. Kan udah ada si Puji, kenapa cari yang lain? Itu maksudku. Jadi aku bukan cemburu aja sama si Jenny. Jikapun ada yang dekati Aisar, aku gak ikhlas. Aku maunya itu si Aisar itu sama si Puji. Jadi dari sini pun Kak Jenny kan jadinya beruntung. Beruntungnya itu dalam hal makin booming, terkenal, terus dinaikkan daun sama Allah ya kan. Rezekinya jadi makin mengalir. Jadi di sini di videoku aku nggak ada bawa nama suami kakak itu, aku cuma bilang suami. Aku nggak ada unsur sengaja, aku hanya cemburu sebagai netizen mencintai artisku. Kalau menurut aku ya guys, sebagai penggemar, entah kalian itu penggemar dari artis ini atau penggemar Silver seperti itu, jangan seperti ini. Karena ya guys, yang namanya artis atau influencer itu nggak hanya buat video bersama dengan artis ini dan juga artis itu. Terkadang mereka juga banyak melakukan collab dengan artis lain. Dan itu adalah hal yang lumrah gitu di industri ini. Kalian juga bisa lihat ya guys, pasangan-pasangan artis. Banyak kok dari mereka yang meskipun sekarang udah nikah, waktu main film atau apapun, itu nggak mentok sama pasangan sah mereka di dunia nyata. Kadang kan mereka juga main gitu sama artis-artis lain. Ya begitulah dengan yang namanya industri hiburan. Kemudian di video berikutnya netizen itu mengatakan minta maaf kepada Jennifer Coven dan menegaskan dirinya itu nggak ada sengaja pengen niatan untuk trending dan sebagainya. Tapi dia hanyalah fans yang sangat kecewa. Dia mengatakan bahwa kakak atau Jennifer Coven adalah artis besar dan dia hanyalah rakyat miskin. Dan menurutnya pasti maulah memaafkan kesalahannya. Dia lantas mengatakan bahwa dia ada anak yang harus dia jaga dan dia nafkahi. Oleh karena itu dia berharap Jennifer Coven dapat memaafkannya. Lebih lanjut dalam video ini dia mengatakan seperti ini guys. Aku di sini minta maaf sama Kak Jennifer. Setidaknya kakak kan seorang artis, mau maafkan rakyat semiskin ini lah ya kan kak. Di sini kalau kakak lanjutkan kasusku, ya kan anakku 3. Lagi pula aku nggak tahu kalau videoku akan trending ini. Niatku hanya kayak fans-fans lain mengomentari. Nggak ada yang mau sengaja, nggak ada, karena awalnya rasa cemburuku kakak deketi Aisar. Kalau dibilang Aisar bukan suamiku memang iya, tapi aku ngefans sekali sama si Aisar sama Puji. Kejadian di ring tinju itu, aku entah kenapa, aku nggak ikhlas Aisar ini dideketi perempuan manapun kecuali sama Puji. Jadi secemburu ini, kecewaanku
Makanya terjadilah videoku itu nggak aku sengaja, aku pun nggak tahu akan trending ini. Aku minta maaf sebesar-besarnya Kak. Buat Kak Jennifer, di sini aku minta maaf sebesar-besarnya, keluargaku pun minta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang aku perbuat di video itu. Dan di video itu aku tidak ada unsur menghina sama sekali. Aku hanya meluapkan isi hati sebagai fansnya Aisar, dan aku kayak cemburu. Intinya aku cemburu, nggak ada yang lain-lain. Dan aku pun nggak tahu kalau video ini akan trending seperti ini. Mamaku dengernya sampai sakit. Jadi Kak, aku mohon di sini, dan buat suami kakak yang udah di surga, aku pun minta maaf. Semoga kakak maafkan aku dan suami kakak pun tersenyum dari surga, karena kakak punya hati yang mulia untuk maafkan rakyat yang miskin ini Kak. Jadi aku mohon kembali lagi sama kakak. Semoga rezeki kakak makin mengalir dan melimpah. Tolong maafkan aku Kak. Tapi mohon maaf banget Kak, kakaknya udah sadar nggak letak kesalahan kakak itu apa? Kakak di sini kesalahannya itu adalah ketika ngebawa-bawa tentang agama, terus ada statement yang seolah-olah mengatakan bahwa Mamari atau Jennifer Copen itu berpindah-pindah agama. Itu Kak tempat kesalahannya, yang mana statement kakak ini bisa tergolong ke dalam misinformation, penyebaran informasi palsu. Selain itu, untuk netizen tersebut juga seperti mengadakan secara langsung, dan di secara langsung itu dia juga kembali menyampaikan permintaan maafnya di guys kepada Mamari. Dalam video itu dia mengatakan seperti ini. Dali sama ibunya Papa Dali, Ibu Yaya dan adik-adiknya semua sekeluarga besarnya Papa Dali dan keluarga besarnya Kak Mari. Aku minta maaf sebesar-besarnya, janganlah pandang lah anakku Kak yang 3 ini cemana lah, nanti cemana lah Kak, nanti ke depannya tolong kali Kak. Jujur, aku ngelihatnya juga cukup prihatin banget sih. So, oleh karena itu kita sebagai netizen di sini dapat belajar pelajaran yang benar-benar penting banget, pelajaran yang sangat berharga banget untuk kedepannya itu lebih berhati-hati lagi dalam memberikan komentar. Jikalau kalian mungkin tidak suka dengan seseorang atau kalian nggak suka sama kontennya, lebih baik untuk di skip aja, ditinggalin aja daripada kita berkomentar terus menyakiti hati mereka. Ya lebih baik diam aja guys. Ya semoga dari masalah ini untuk kakaknya dan kita semua di sini yang menonton itu juga dapat menjadi lebih bijak lagi dalam berkomentar terhadap sesuatu. Dan guys, gimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit, dan aku mohon maaf ya guys kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah formasi, mohon koreksi. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. By the way, di akhir video ini aku izin ya guys untuk rekomendasi produk hair care yang aku pakai. Ini tuh adalah produk shampoo sama conditioner yang cocok banget buat kalian yang rambutnya itu kusut, susah diatur, lepek, kusem, ngembang, atau bahkan kering. Untuk shampoo-nya, ini adalah shampoo dari Sari Ayu yang Frizzy Hair Natural Shampoo. So far, ini adalah shampoo terbaik yang pernah aku beli. Terus untuk conditioner, aku pakai conditioner dari Miranda. Ini juga sama ya, ini tuh smoothing and anti-freezing. Waktu aku combine shampoo sama conditionernya, hasilnya memuaskan sih. Rambut itu jadi lebih halus, kelihatan tampak lebih berkilau, dan gak gampang kusut guys. Selain itu aku pakai tonik, ini adalah tonik dari Putri. Ini tuh toniknya benar-benar mantul banget buat ngebantu ngurangin rambut yang rontok. By the way, ini aku beli pada yang ginseng ya guys. Udah mau habis cuy. Jujur ya, semenjak aku pakai ini rambut rontok aku itu makin berkurang. Pokoknya bagus banget, kalian wajib banget sih coba yang rambutnya rontok. Terus kalau kalian mungkin mau fokus ke permasalahan rambut rontok kalian nih, cobain juga shampoo-nya guys. Shampoo-nya juga nggak kalah bagus. Aku baru pakai beberapa kali shampoo-nya ya. Ini dapat kalian lihat, udah kelihatan ya. Tapi karena aku fokusnya di rambut yang kusut, makanya aku lebih sering pakai shampoo ini. Tapi kalau kalian rambutnya rontok, lebih fokus aja guys ke sini. Ini ya waktu dipakai tuh adem, terus dia juga wangi, busanya juga sedikit. Pokoknya mantul deh. Putri shampoo yang ginseng. Buat kalian yang tertarik untuk coba produk-produk ini, nanti bisa langsung cek tab produk aja ya guys. Thank you so much.